Dikabarkan uangnya ludes disikat penipu bermodus menawarkan lowongan pekerjaan. Selain itu, korban diketahui juga kehabisan uang hingga meminta pertolongan ke sana kemari. Oh no! Guys, di video kali ini aku dapat informasi lagi nih, ini dari YouTube ya. Ini informasinya ada anak muda yang kena tipu calo lowongan pekerjaan. Yang bikin heran, sampai saat ini, sampai detik ini masih ada modus informasi lowongan kerja. Dan mungkin ini yang viral, yang ketahuan. Yang nggak ketahuan masih banyak banget. Si anak muda ini sampai kelaparan, sampai jadi gelandangan di kota orang. Gara-gara niat awalnya mencari pekerjaan, sampai di sana rupanya bukan pekerjaan yang dia dapatkan, malah dia kena tipu. Ini hampir mirip modusnya kaum-kaum bani kangkung yang selama ini kita beberkan ya. Tetapi nggak dijelaskan di sini perusahaannya apa yang menipu dia. Dan langsung aja kita nonton videonya seperti apa, dan ini dia. Malang Nian, nasi pemuda asal Desa Kebon, Kecamatan Bayat, Klaten ini. Niat hati ingin mencari kerja, Hafid Alfriandra, 21 tahun malah tertipu dan terlantar di Karawang. Kisahnya viral di media sosial setelah diunggah akun Facebook info seputar Klaten. Dilansir dari Tribun Solo, ia dikisahkan menjadi korban penipuan saat mengadu nasib di Karawang, Jawa Barat. Bermaksud mencari kerja, Hafid malah kena tipu 9 juta rupiah. Uangnya ludes disikat penipu bermodus menawarkan lowongan kerja. Tuh kan, modusnya lowongan kerja lagi. Ini nggak ada habis-habisnya, nggak bakal ada habis kalau misalkan kita nggak terus membahas tentang oknum-oknum penipuan seperti ini. Ia pun kehabisan uang meminta pertolongan ke sana kemari hingga ditemukan warga dalam kondisi kelaparan. Hafid ternyata warga Duku Pundon RT 4 RW 3 Desa Kebon, Klaten. Dilansir dari tribunsolo.com, Ibu Hafid, Suparmi, membenarkan. Ia terus-menerus menangis mengingat anaknya itu. Meski begitu, dan apa yang dia kerjakan, gimana nasibnya? Suparmi masih mengaku tak tahu bagaimana kondisi anaknya itu kini. Saya sudah tak kontak dengan Hafid sejak tanggal 7 Desember 2021, kata Suparmi, ditemui di kediamannya. Suparmi sendiri mendapat kabar ini awalnya dari grup WA tetangga. Bayangkan aja guys, saya juga sempat aku baca, dan si Hafid ini membawa uang 9 juta, tetapi diminta oleh calo pekerjaan ini sekitar 8 juta. Setelah itu dimintain lagi 900 ribu guys. Setelahnya handphone dia juga diminta lagi, katanya untuk menyambungkan ke wifi. Tetapi yang terjadi apa? Malah si korban ini uangnya dibawa lari, handphonenya juga dibawa, dan dia juga luntang-lantung di sana, nggak tahu mau ngapain. Mau nge-upload saudara juga nggak bisa, nomornya nggak ada, dia lupa, dan juga mau buka sosial media pun juga nggak ada kan, mungkin nggak ingat passwordnya atau apa. Jadi yang jelas ini modus seperti ini masih ada sampai sekarang. Oke, di sini kita baca di akun berita satu lagi bahwa kena tipu sekitar 9 juta. Dan lagi di sini grup Facebook yang jadi penolong beberapa korban-korban penipuan. Sama halnya dengan yang terjadi di waktu di Bani Kangkung yang sebelumnya ya. Kebanyakan mereka, para korbannya dibantu oleh anggota-anggota grup yang ada di Facebook. Mungkin kalau di sini di grup Facebook yang ada di Klaten, si Hafiz ini berasal dari Klaten. Sabtu kemarin datang ke Karawang dan membawa uang senilai 9 juta. Katanya hasil menjual sepeda motor dan kayu untuk bekerja di Kim. Kim ini apa sih? Nah, katanya dapat informasinya dari grup Facebook Loker Karawang, Cikarang, dengan ADM sejumlah 8 juta. Ini buat biaya ADM buat apa gitu kan? Mengherankan juga. Pemuda kampung seperti ini jadi bulan-bulanan para oknum yang menipu dengan cara modus informasi lowongan kerja. Padahal kalau misalkan kita berpikir secara logika, jadi buat apa uang 9 juta? Ya mungkin kalau oknum MLM ya harga 9 juta, harga 8 juta mungkin buat beli produk ya kan? Oh, katanya disetorkan ke sebuah yayasan yang baru dibuka Jumat kemarin dan sekarang sudah tutup lagi. Setelah itu para calo membubarkan diri. Dan kami temukan si Hafid ini ketika sedang berjalan menuju arah ke sedang berjalan menuju arah Kosambi ya, dalam keadaan lapar dan haus. Katanya dia mencari orang yang mengambil uang dan HP dia dan menggunakan ojek ke sana kemari sampai kehabisan ongkos yang sisa 100 ribu tadi. Kalian dia mencari kakaknya yang bernama dia, Karyawati Syangsin, asal Pakis Jaya. Kondisinya si Hafiz ini nggak punya nomor handphonenya, mungkin sudah lupa karena handphonenya udah dibawa. Dan juga waktu dia mau mengakses ke akun Facebooknya pun lupa password. Uang sekitar 9 juta lenyap, handphone juga lenyap. Dan ini masih untung dia cowok ya, jadi kita nggak takut dia bakal diapa-apain, mungkin dia bakal diperkosa atau apa. Yang sangat disayangkan guys, sampai saat ini
Tujuan para oknum-oknum loker palsu ini, tujuan para oknum-oknum MLM adalah orang-orang yang dari kampung, yang minim pengetahuan tentang informasi lowongan kerja. Jadi ini sekalian kita edukasi ya buat masyarakat yang menonton video ini. Buat teman-teman yang ada di daerah pedesaan ini, kalian harus buka pikiran kalian. Kalau misalkan ada tawaran pekerjaan merantau, kalian harus cek dulu ini pekerjaan benar apa enggak. Dan kalian juga harus berpikir 10 kali lipat lagi untuk merantau ke sebuah daerah dengan alasan lowongan pekerjaan. Logika aja, kalau misalkan di daerah tersebut butuh lowongan pekerjaan, kenapa jauh-jauh mencari orang yang bukan dari daerah tersebut? Kenapa nggak mencari dari daerah Karawang saja? Kan banyak tuh pemuda-pemuda yang di Karawang yang menganggur, kan nggak mungkin di sana nggak ada pengangguran, ya kan? Jadi kalau kita pakai logika kita, ya kita mungkin nggak bakal terpengaruh gitu. Karena kan modus yang menipu si Hafid ini hampir sama dengan modus oknum MLM Bani Kangkung, yang dulunya mengajak orang, menyuruh orang merantau dari berbagai daerah ke tempat mereka pengembangan. Nggak mungkin banget ya ada orang yang dari daerah tersebut mencari tenaga kerja dari daerah lain. Apakah mereka di sana kekurangan orang? Lain halnya TKI, lain halnya TKW, iya kan? Semoga video ini bermanfaat. Semoga ini jadi pelajaran juga untuk kita semua agar kita lebih hati-hati lagi ke depannya, terutama anak muda yang mencari pekerjaan. Oke, cukupnya aja dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.